Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Kembali lagi kita bertemu di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Senang sekali bisa bertemu kembali lewat ibadah online ini, dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini tidak membatasi kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita semua ketika kita masih bernafas. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya semua itu karena kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu pada saat yang ini, saat yang indah ini, kita siapkan hati kita untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Kita bisa bertepuk tangan, menyembah Tuhan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan sesaat lagi. Nah, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyiapkan buku catatan, Alkitab maupun pulpen untuk menulis setiap kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kita ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tak ada hal yang kami banggakan di dalam dunia ini selain kami berterima kasih buat penyertaan yang sempurna Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan memulaikan ibadah kami ini Tuhan, layakan kami Tuhan, biar kami bisa bersekutu dengan Engkau, teristimewa kami bisa menyenangkan Engkau Tuhan lewat peribadatan kami. Dan Engkau atau nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Wow, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Engkau yang di rumah dimanapun, kita berdiri bersama di hadirat Tuhan. Haleluya. Satu pujian, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, lipat kebajikan tersedia bagiku. Tanpa rasamu dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bertepuk tangan. Nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyata bagi kita semua. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan kebajikan bersedia bagiku. Pembalasanmu Limpahkan segalanya. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Musik. Tepuk tangan semua. Katakan. Sebalasanmu Limpahkan segalanya.
Yes, untuk menyediakan. 1, 2, 3. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin, amin, amin. Diberkati Tuhan. Anugerah kasih setianya melimpah bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Dan dia selalu menyediakan segala yang kita perlukan. Nyanyikan pujian ini. Kasih setiamu Tuhan sungguh mempesona.
bagiku sembah. Sembah Engkau Tuhan, sungguh Engkau mempesona, kasih setiamu tak berkesudahan, bahkan semakin nyata di hari-hari ini ya Tuhan, ada dan menjaga melindungi anak-anak-Mu, sehingga kami aman, damai, dan tenang di dalam Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Biarlah kami terus menikmatinya, bahkan menikmati firman-Mu ya Tuhan. Firman yang akan memberi kekuatan baru di dalam setiap kami. Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua. Engkau berbicara dan berbicara sampai di segala tempat, di segala keadaan. Karena itulah yang akan menjadi jawaban atas segala hal yang sedang dihadapi hari-hari ini. Kami terima firman-Mu ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tahu situasi di hari-hari terakhir ini makin mencekam ya, makin menakutkan. Tapi biarlah firman Tuhan akan menguatkan iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan sampai langkah terakhir. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, kunci penting dalam menangani masalah hidup adalah tetap percaya, tetap percaya. Mari dengan keras kita katakan, saya tidak akan menyerah, saya akan tetap percaya. Ya. Nah saudara, jangan pernah menyerah dengan keadaanmu, tetap percaya. Jangan menyerah dengan keadaan sekelilingmu. Jangan menyerah dengan penyakitmu. Jangan menyerah dengan pernikahanmu. Jangan menyerah dengan sekolahmu. Jangan menyerah dengan pekerjaanmu. Jangan menyerah dalam Tuhan. Ya, kita senang dengan iman yang dapat memindahkan gunung. Iman yang penuh dengan mujizat. Dan kita juga harus punya iman yang teguh. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita dapat melakukannya? Ya, bagaimana saudara dapat tetap percaya di tengah segala situasi yang tidak menentu seperti saat ini? Ya, yang membuat hati saudara menjadi tawar hati. Ya, bagaimana untuk tetap percaya ketika saudara menghadapi berbagai masalah hidup, dari satu kekecewaan ke kekecewaan yang lain. Ya, saudara perlu tahu, mengerti bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, jika saudara tidak mengerti cara Tuhan bekerja, maka saudara akan menjadi tawar hati, ya, atau patah semangat, dan akhirnya saudara menyerah. Tuhan tidak pernah main-main dengan kehidupan kita.
Tuhan mengasihi kita, ya, memelihara kita. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Faktanya Tuhan benar-benar tahu apa yang sedang Tuhan lakukan. Bahkan ketika saudara berpikir dia sangat jauh dari kehidupan saudara. Jadi untuk bisa mengatasi kekecewaan dan tawar hati dalam kehidupan ini, saudara harus mengerti bagaimana pola Tuhan bekerja, ya. Dan saudara harus tahu cara menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, ya. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 30. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah, teruna itu adalah anak muda, ya, yang masih mempunyai jantung yang kuat, ya, tekanan darah yang sehat. Mereka tidak mudah lelah atau lemah. Orang-orang muda biasanya sangat aktif, ya, tidak gampang untuk tumbang. Tapi kebenarannya, dengan kekuatan saudara sendiri, saudara pasti akan mudah jatuh. Ya, ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, menunggu itu bukan sesuatu yang pasif. Hanya duduk-duduk diam sambil putar-putar ibu jari saudara, ya. Jadi bagaimana caranya menanti-nantikan Tuhan? Ya, pagi hari ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama, bertahan. Bertahan, mari katakan bersama. 2, 3, bertahan. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bertahan itu artinya tetap pada tempatnya. Ya. Tidak beranjak, mundur dan sebagainya. Kata Yunani dari bertahan adalah berdiri untuk bertahan. Ya. Mempertahankan tempat pijakan. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, kita akan melihat ada banyak kata berdiri dan bertahan yang muncul dari beberapa ayat-ayat itu. Ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 16. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya. Nah, kalau saudara tahu di dalam kosakata militer, ya, ini artinya bagaimanapun ganasnya pertempuran, saudara harus tetap bertahan di sana, ya, dan menolak untuk mundur. Ya, jadi menanti-nantikan Tuhan itu adalah sebuah peperangan rohani. Iblis mau
saudara itu patah semangat ya. Dan iblis mau mengalahkan saudara. Ayat 16 tadi katakan bahwa iblis mempunyai panah yang dia tembakkan ke arah orang-orang Kristen. Ya, di saat menanti-nantikan ini. Yaitu kesulitan, penundaan, dan keputusasaan. Ya. Nah, apa saja panah-panah si iblis itu? Panah-panah si iblis itu bisa, yang A berarti panah kebimbangan. Ya. Kita seringkali berpikir, mungkin Tuhan itu enggak mengasihiku lagi. Ya. Kemudian juga ada panah keputusasaan. Nah, seringkali kita berpikir, rasanya aku udah enggak punya pengharapan lagi. Hidup ini sudah enggak berharga lagi untuk dijalani, ya. Dan juga ada panah si iblis yang namanya panah yang membelokkan tujuan hidup, ya. Ada orang yang berpikir mungkin lebih baik aku menyelesaikan masalahku dengan caraku sendiri. Karena Tuhan itu enggak segera menolong aku, ya. Nah, selama masa penantian saudara akan mengalami tekanan yang hebat. Nah, Tuhan mau berkata kepada saudara hari ini, tetap di sana, jangan menyerah, tetap percaya. Ya, Mazmur 62 ayat 6 katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya. Jadi ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, maka yang perlu untuk saudara lakukan adalah yang nomor 2, berharap. Berharap, mari katakan bersama, 2, 3, berharap. Ya, Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya. Jadi Daud memberitahukan kepada kita untuk tetap percaya. Nah, dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris dikatakan expecting. Ya. Mengharapkan Tuhan bertindak menggantikan kita. Wow. Saya dapat memberitahukan kepada saudara apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara sekarang. Ya, bahkan ketika saya enggak begitu mengenal saudara dengan baik, Tuhan benar-benar sedang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang saudara harapkan, tidak lebih, tidak kurang. Ya. Jika saudara tidak mengharapkan Tuhan untuk menolong saudara, maka Dia tidak akan melakukan apapun bagi saudara. Ya. Tapi kalau saudara mengharapkan Dia datang untuk menolong saudara, saudara akan mendapatkan bahwa Tuhan menjadi penolong yang tepat pada waktunya. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan selalu bekerja sesuai dengan pengharapan kita. Ya, Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, Matius 9 ayat 29. Jadi bukan menurut bakat, pendidikan, status, atau yang lainnya. Ya, tetapi selalu menurut imanmu. Menurut imanmu. Ya, saudara bisa memilih sendiri seberapa besar Tuhan akan memberkati kehidupan saudara, keluarga saudara, karirmu, kesehatanmu, keuangan saudara. Dan semuanya itu selalu menurut imanmu, menurut imanmu. Ya. Pertanyaan saya untuk saudara, apakah yang saudara sedang harapkan untuk Tuhan genapi dalam hidup saudara?
Ya. Ada saudara? Atau tidak ada? Ya. Nah, Tuhan itu hanya bekerja menurut sesuatu yang saudara harapkan kepadanya untuk dilakukan. Tidak lebih, tidak kurang. Ya. Kabar baiknya, bersama Tuhan di sisi kita, kita tidak perlu merasa putus asa. Pemazmur tadi katakan, percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya. Dan hal ini membawa kita kepada poin selanjutnya. Yang ketiga, berdoa. Berdoa, mari katakan bersama, 2, 3, berdoa. Ya, ini berarti saudara harus tetap berdoa. Ketika saudara bertahan, berharap, saudara harus tetap berdoa. Ya. Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, saudara punya dua pilihan, ya, menaikkan doa atau menaikkan bendera putih, artinya menyerah. Ya, Mazmur 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris dikatakan wait in expectation, ya. Perhatikan. Alkitab tidak berkata berdoa dan lupakan masalah saudara. Atau berdoa tapi jangan percaya sesuatu akan terjadi. Alkitab mengatakan berdoa dan lalu menanti jawabnya dengan penuh pengharapan. Ya, seberapa sering kita harus berdoa? Dari pagi hingga pagi. Artinya terus menerus dengan setia, rutin, ya. Masalah kita itu adalah kita tuh sering berdoa terlalu awal. Sering berhenti berdoa terlalu awal. Ya, seringkali kita menginginkan hasil yang instan, ya, atau langsung. Kayak bikin kopi, ya, kopi instan langsung jadi. Kayak bikin super mie instan langsung jadi. Ya. Dan ketika kita menanti jawaban Tuhan, kita pengennya itu langsung, instan. Jawaban itu terjawab. Dan ketika jawabannya itu tidak datang dengan segera, maka kita akan mudah menyerah. Ya. Seberapa sering saudara berdoa? Ya, Alkitab mengatakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu berarti saudara tidak boleh berhenti berdoa. Ya, berdoa enggak harus selalu dengan berlutut, ya, atau dengan posisi doa. Tapi dimanapun saudara berada, saudara bisa tetap terhubung dengan Tuhan. Saudara bisa tetap menjalin komunikasi dengan Tuhan. Itu yang namanya doa. Seringkali kita berpikir bahwa kita menanti-nantikan Tuhan, tapi sebenarnya Tuhanlah yang sedang menantikan kita. Jadi kita bertahan, kita berharap, kita membawa permintaan kita lewat doa kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, percaya. Ya, mari katakan bersama, percaya. 2, 3, percaya. Ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, percaya kepada Tuhan dan segala sesuatu akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, segala sesuatu ada dalam kuasa Tuhan. Jadi
jangan khawatir ya. Ayat ini mengatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Saudara tidak perlu mengetahui seluruh prosesnya sebelum Tuhan melakukan mujizat. Ya, contohnya kita tidak perlu mengerti soal rangkaian peralatan elektronik TV waktu saudara menyalakan TV. Ya. Nah, waktu bangsa Israel terjebak di Laut Merah, saya yakin mereka mencoba memecahkan masalah mereka sendiri. Ya. Hei, apa yang terjadi? Kenapa kita ada di sini? Kita sudah menghabiskan semua waktu, uang, dan usaha sampai di titik ini. Dan kita tidak punya sesuatu untuk diperlihatkan. Mengeluh, ya, bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Jangan lakukan itu. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saudara tetap berdoa, ya, percaya bahwa Tuhan bisa melakukan untuk saudara. Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan Tuhan juga tidak pernah terlambat. Tuhan tidak dapat diintimidasi atau dibohongi, ya. Dia juga tidak dapat dipaksa untuk mengikuti jadwal saudara. Waktu Tuhan memilih waktunya, maka waktunya Tuhan itu adalah sempurna. Yang percaya katakan amin. Jadi bagaimana cara kita menanti-nantikan Tuhan? Ya, bertahan, berharap, berdoa, dan percaya. Ya, Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ya, percaya Tuhan adalah penyelesai yang baik. Yang percaya katakan amin. Ya, apa yang telah Tuhan mulai akan diselesaikannya dengan baik. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami dalam keadaan seperti sekarang ini ya Tuhan. Di mana situasi di sekeliling kami menjadi tidak menentu. Tapi pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bagaimana caranya untuk menanti-nantikan Engkau. Mari ya Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menolong setiap jemaat-Mu untuk bisa bertahan, untuk bisa berharap selalu kepadamu, menjalin hubungan di dalam doa-doa yang rutin ya Tuhan setiap hari, setiap waktu kepadamu. Dan juga percaya kepadamu bahwa kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang bisa menyelesaikan dengan baik. Dan kami percaya apa yang telah Engkau mulai, Engkau juga akan menyelesaikannya dengan baik. Mari ya Tuhan, kiranya Roh Kudus akan bekerja terus di dalam hati jemaat-Mu ya Tuhan. Menguatkan setiap jemaat. Apapun masalah yang dihadapi jemaat saat ini, Engkau adalah penolong yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah iman kami boleh tetap teguh mengiring Engkau sampai langkah terakhir. Biarlah kami tidak lemah ya Tuhan oleh panah-panah si iblis. Tetapi kami boleh memfokuskan diri pada pertolongan-Mu yang luar biasa. Ada pertolongan yang dahsyat karena kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi
Selamat kita bertemu kembali. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita sebentar akan memberi persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan persembahan. Semoga firman Tuhan persembahan ini boleh melandasi setiap pemberian saudara, persembahan saudara, dan saudara mendapat berkat yang dari Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan persembahan yang saya beri judul Pemberianmu Menolongmu. Pemberianmu menolongmu. Saya akan membaca di dalam Alkitab, di dalam Mazmur pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya baca dari terjemahan yang lain, di sana dikatakan, pada hari bahayamu, semoga Tuhan menjawab dan menyelamatkanmu. Semoga nama Allah Yakub menempatkanmu dengan aman di tempat tinggi. Ayat 2, semoga bantuan supranatural dikirim dari tempat kudusnya, semoga dia mendukungmu dari benteng Sion. Semoga ia mengingat setiap pemberian yang kau berikan kepadanya dan memberi pujian terhadap setiap korban kasih yang telah kau tunjukkan kepadanya. Semoga ia memperhitungkan korban bakaranmu yang murah hati. Selah. Nah saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang di sana dikatakan bahwa pemberianmu itu akan menolongmu. Seringkali kita ini tidak mempunyai pengertian yang utuh tentang persembahan yang kita berikan. Dan kita seringkali juga tidak mengerti betapa powerfulnya ketika kita memberi persembahan. Ada power di dalam persembahan kita. Dan karena kita kurang mengerti, kita tidak mempunyai pengertian yang utuh, yang benar, seringkali ketika kita memberi persembahan, kita melewatkan momen-momen memberi persembahan. Ataupun ketika kita memberi persembahan, kita memberikan persembahan dengan acak-acakan, dengan tidak dipersiapkan, dan akhirnya kita menjadi kehilangan kuasa dari persembahan yang kita berikan. Nah, hari ini kita belajar bahwa persembahan kita, pemberianmu itu suatu kali akan bisa menolongmu. Kita akan melihat bahwa pemberian kita itu ternyata dapat menolong kita di kemudian hari, terutama pada masa-masa yang kritis, bahkan pada masa-masa yang paling kritis. Pemberian yang kita berikan kepada Tuhan, persembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, itu ternyata pada saat-saat yang kritis, paling kritis, itu ternyata yang akan bisa dibawa naik ke hadapan hadirat Tuhan dan yang akan membuat Tuhan bertindak, mengirimkan bantuan dari Sion. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Satu ayat yang luar biasa. Di sana tadi kita membaca, pada hari bahayamu, semoga Tuhan menjawab dan menyelamatkanmu dengan mengirimkan bantuan supranatural yang dikirim langsung dari tempat kudusnya. Nah saudara, kita teringat kepada satu kisah yang sudah tidak asing lagi di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang janda Sarfat. Tentang janda Sarfat. Hari itu Elia disuruh Tuhan pergi pindah dari sungai Kerit, pindah ke satu tempat yang termasuk di daerah Sidon yang bernama Sarfat. Tuhan berkata, aku akan menyuruh seorang janda untuk memelihara engkau selama musim kelaparan. Dan akhirnya Elia sampai di rumah janda Sarfat dan dia meminta air. Ibu janda Sarfat ini memberikan air kepada Nabi Elia. Tetapi kemudian Elia berkata lagi, aku juga minta roti. Janda Sarfat berkata, aku gak punya roti. Aku cuma punya segenggam minyak dan segenggam tepung dan minyak cuma sedikit saja. Aku gak punya roti dan itu pun aku akan membuatnya sebagai makanan yang terakhirku buat aku dan buat anakku. Setelah itu aku akan mati. Tapi Elia bilang apa? Buat
untuk aku terlebih dahulu, maka kamu dan anakmu, tepung dan minyak itu tidak akan habis sehingga kamu dan anakmu tidak akan mengalami kelaparan sampai Tuhan mendatangkan hujan ke negeri ini. Dan singkat cerita, janda Sarfat melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dan ternyata betul, tepung itu tidak habis, minyak itu tidak berkurang, seberapapun mereka ambil untuk mencukupi keperluan mereka, dan Tuhan memelihara mereka. Janda Sarfat, anaknya bersama-sama dengan Elia, dan mereka melewati masa kekeringan panjang di Israel. Tetapi saudara, kisah ini tidak berhenti sampai di sini. Firman Tuhan menceritakan setelah janda Sarfat dan anaknya dan Elia luput dari ancaman kematian, dari kekeringan, ternyata satu kali dikatakan bahwa anak ibu janda ini mengalami sakit keras, dan ternyata kali ini anak janda Sarfat itu tidak tertolong nyawanya dan mati. Ketika mati, ibu janda ini datang kepada Elia. Dan yang menarik saudara, ketika Elia menerima anak yang sudah mati ini, dia bawa ke kamarnya yang ada di atas, dia baringkan anak itu di tempat tidurnya, dan doa Elia yang diserukan Elia kepada Tuhan adalah apa? Tuhan, ibu janda ini sudah menerima aku, sudah memberi makan aku, dan hari ini aku minta pulangkan kembali nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Dan firman Tuhan mencatat, Tuhan mendengarkan permintaan Elia sehingga nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, ia hidup kembali. Luar biasa saudara. Jadi ketika Elia datang kepada Tuhan, Elia tidak bawa apa-apa, tapi Elia yang sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, ibu ini sudah memberi persembahan kepada Tuhan, memelihara aku, membiarkan aku menumpang di rumahnya, memberi aku makanan, memberi aku minuman, dan sekarang aku minta ya Tuhan, pulangkan kembali nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Dan Tuhan mendengarkan apa yang diminta oleh Elia. Nah saudara, kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa nyawa anak itu sebetulnya memang sudah pergi, sehingga Elia perlu berdoa, pulangkan kembali nyawa anak ini. Dan dijelaskan ketika Tuhan mendengarkan permintaan Elia, nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya dan dia hidup kembali. Haleluya. Nah saudara, setelah itu dikatakan Elia mengambil anak itu, membawa turun dari kamar atas, memberikan kepada ibu janda Sarfat dengan satu perkataan, ini anakmu, anakmu sudah hidup. Nah saudara, kita lihat betapa powerfulnya yang sudah dilakukan oleh janda Sarfat. Di tengah-tengah dia gak punya apa-apa. Dia cuma punya minyak sedikit dalam buli-buli. Dia cuma punya tepung segenggam. Dikatakan itu cuma bisa untuk roti bundar kecil, bukan roti bundar besar. Tetapi yang segenggam, yang sedikit di dalam buli-buli, yang cuma bisa buat roti bundar kecil, ternyata ketika dikatakan seperti ayat yang kita baca di dalam Mazmur 20, pada hari bahayamu Tuhan menjawab dan menyelamatkan dengan mengirim bantuan supranatural dari tempat kudus. Dan kalau saudara lihat ayat Mazmur 20 tadi di sana, ayat yang ketiga, karena apa sih? Tuhan mengingat setiap pemberian yang kau berikan kepadanya, dan dia memberi pujian terhadap setiap korban kasih yang kau tunjukkan kepadanya, dan dia memperhitungkan. Sekali lagi, Tuhan memperhitungkan korban yang kita berikan dengan
murah hati. Dan ternyata saat kita dalam keadaan bahaya, saat kita ada di dalam masa kritis, bahkan mungkin masa-masa yang paling kritis dalam hidup kita, ternyata itu diperhitungkan Tuhan, diingat Tuhan, dan Dia mengirimkan bantuan dari tempat kudusnya untuk menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara. Nah, hari ini saudara belajar betapa powerfulnya persembahan saudara. Kiranya Tuhan tolong kita, sehingga kita ketika kita memberi persembahan, Tuhan berikan kepada kita pengertian yang benar, hati yang takut dan hormat akan Tuhan. Sehingga ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan kita menjadi persembahan yang diingat Tuhan, yang diperhitungkan Tuhan. Dan biarlah pada hari-hari bahaya, Tuhan menjawab dan menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Siapkan persembahan saudara, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara bukan memberi kepada manusia, tetapi saudara sedang memberi kepada Dia yang ada di sorga, yang juga akan mengirimkan bala bantuan supranatural dari sorga. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mendapat kesempatan lagi untuk memberi persembahan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan bersuka cita. Oh Tuhan, tolong kami semua Tuhan. Taruh firman-Mu, taruh roh-Mu Tuhan. Sehingga seluruh jemaat yang ada boleh mengerti ketika kami memberi persembahan, kami sedang memberikan persembahan kepada Tuhan yang ada di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap persembahan kami Tuhan. Kuduskan dengan firman-Mu. Dan Tuhan yang akan membalasnya, melipat gandakannya, dan Tuhan yang di sorga juga akan menolong kami pada masa-masa yang sukar ini Tuhan. Dengan pertolongan yang dari Tuhan, dari surganya yang ada di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa di surga, kami memberkati setiap persembahan jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang siap memberi persembahan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah online. Bapa di surga, terima kasih buat firman pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih buat berkat kemurahan-Mu saja sampai hari ini anugerah keselamatan Tuhan limpahkan. Terima kasih memberkati jemaat Tuhan yang berulang tahun di akhir bulan Juli ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, melindungi, dan selalu menyertai kehidupan jemaat. Terima kasih kiranya yang berulang tahun bulan Juli, Tuhan buat kesehatan, Tuhan selalu memberkati, taat, setia, semangat melayani. Terima kasih, Tuhan menolong semuanya. Kami doakan jemaat tamu yang beribadah online pada pagi hari ini, Tuhan memberkati juga. Memberkati usahanya, toko, pekerjaan, sekolah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kedangkan tangan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Mari yang bersuka cita bersorak. Diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah
kita telah menyelesaikan ibadah kita. Saya percaya kita semua yang telah mengikuti ibadah online GPDI Maranatha Malang, sama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, saya berharap untuk Bapak Ibu maupun saudara-saudara turut ikut serta lewat ibadah online di tempat Bapak Ibu saudara berada di rumah masing-masing. Dan saya berharap juga untuk Bapak Ibu untuk tetap mengikuti ibadah online. Jangan lupa untuk share, subscribe maupun bagikan akun Facebook dan channel YouTube ke kerabat terdekat, saudara, teman kerja atau apapun itu, atau siapapun itu, biar sama-sama kita diberkati oleh ibadah online GPDI Maranatha Malang. Sampai bertemu di ibadah online pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.